وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian pasal wayamlikul hurru salah sata tatliqat wal abdu tatliqataini. Orang merdeka miliki 3 kali tolak. Laki-laki merdeka punya 3 kali hak untuk mentalak istrinya, dan seorang wanita punya hak untuk 3 kali menerima talak dari laki-laki suaminya. Kemudian wal abdu, dan seorang budak tatlikota ini dia punya 2 kali aja. Wa yasihul istisna'u fit tolak, dan dipandang boleh gitu, atau sah al istisna'u fit tolak, yaitu pengecualian dalam tolak idza wasalahu bih, ketika dia sambung. Ini dicontohkan orang yang kemudian dia mengatakan talak 3 gitu kan. Maka itu dihitung 1. Wa yasihu ta'liquhu bisifati wasyart. Demikian pula sah menggantungkan talak dengan sifat dan syarat tertentu. Nah, tadi yang saya contohkan. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia itu laki-laki itu dipaksa dalam tanda kutip untuk menyetujui taklik talak. Nah, ini bahasanya taklik talak ya. Nah, di halaman terakhir kita menikah, buku nikah itu dipaksa untuk kemudian menandatangani pernyataan. Kalau saya tidak memberikan nafkah selama 6 bulan atau tidak menggauli istri saya selama 2 tahun kalau nggak salah, maka jatuh talak 1 pada istri saya. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Ya, maka apa seorang wanita bisa menggunakan hak itu ya untuk kemudian melindungi dirinya dan agamanya. Gitu. Misal contoh, ketika dilamar oleh laki-laki ya dia tentu seorang wanita pengen laki-laki yang soleh gitu kan, maka bisa kemudian meminta syarat bahwasanya kalau nanti kamu nggak sholat ya kita cerai. Jadi dia bisa bertanda tangan saya akan menceraikan kamu atau otomatis jatuh talak saya ketika saya nggak sholat. Kemudian poin selanjutnya walayak kok utolak qabla nikah, dan talak nggak bisa ditetapkan sebelum pernikahan. Jadi ada seorang laki-laki sudah ngelamar seorang perempuan gitu kan. Nah, mungkin eh, ngomongkan hari pernikahan nanti begini dan begitu barangkali gitu kan. Oh, ternyata nggak cocok, misalnya yang perempuannya pengen temanya tema kebun, ya. Laki-lakinya pengen tema biasa-biasa aja, ya, tema di dalam gedung dan seterusnya, ya kan, misal gitu kan. Nah, akhirnya nggak sepakat, kemudian si sing laki-laki marah, ya laki-laki marah, kemudian dia di WA atau di telepon mengatakan kamu tak cerai, gitu. Nah, ini nggak sah, gitu. Karena nikah aja belum masa cerai, gitu kan. Nah, maka di sini dikatakan layak kok tolak qabla nikah, maka tidak bisa itu apa namanya perbuatan mentalak sebelum ada pernikahan, ya tidak bisa. Kemudian wa arbaun la yaqau talaquhum. Ada 4 hal yang tidak jatuh tolak mereka. Nantinya pada 4 orang ini tidak bisa ditalak. Yang pertama as-sobi, yaitu anak kecil. Kemudian wal majnun, orang gila. Artinya kalau ada talak yang diucapkan oleh anak kecil maka nggak sah. Loh, anak kecil kok nikah itu? Ya, alam saya nggak tahu kalau kasusnya seperti apa ya. Yang jelas ya kalau nikah ya berarti dia udah akil balik harusnya. Maksudnya udah paham dia mau ngapain. Kemudian wal majnun, orang gila. Misal ada seorang laki-laki yang stres, kambuh-kambuhan gitu kan. Kemudian saat stres dia mengucapkan pada istrinya, kamu tak cerai. Maka nggak sah tolaknya. Sampai dia waras, sampai dia paham atau sembuh, baru kemudian dia mengucapkan tolak baru sah. Loh, kok suaminya gila, istrinya mau bertahan? Ada wanita yang kayak gitu, ada. Tapi kalau kemudian wanitanya atau istrinya ini nggak mau bertahan karena suaminya gila, dia pilih cerai ya nggak apa-apa juga. Jadi berarti nanti dia melakukan hulu gitu. Tapi kalau dia tetap mau bertahan ya nggak apa-apa juga.
Kemudian buat naim, orang tidur. Ya, misal orang laki-laki baru tidur sama istrinya gitu kan, sebelahan, tiba-tiba dia ngigau gitu kan. Tak cerai kamu, gitu. Maka itu nggak sah. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu wal mukroh, orang yang dipaksa. Misal suaminya didatangin orang laki-laki, yang mana laki-laki itu misalnya sedang sama istrinya, gitu. Kemudian dia dipaksa, diancam, ayo ceraikan istrimu. Dia mengucapkan oke, tak ceraikan istriku dengan terpaksa, gitu. Maka itu nggak sah. Ya termasuk di dalam itu, tapi nggak disebutkan di sini ya. Mereka yang kemudian dalam kondisi mabuk, ya. Mungkin mabuk itu masukkan dalam kategori gila ini kali ya. Mabuk itu juga nggak sah itu. Ulang-ulang mabuk ngomong, kemudian ngomong tak ceraikan kamu, itu ucapan cerainya nggak sah. Dan kalau saya contohkan mabuk di sini bukan berarti saya membolehkan mabuk, bukan, tapi lebih kepada ya namanya kondisional ya sekarang bisa macam-macam itu keadaannya. Sehingga ya peluang itu tetap harus ada hukum fikihnya gitu loh. Peluang terjadinya masalah itu tuh tetap harus ada hukum fikihnya. Jadi kalaupun tadi saya contohkan mabuk bukan berarti saya membolehkan mabuk, bukan. Wallahu ta'ala.